Udah mulai nih. Mana? Oh iya. Halo semuanya. Kenalin kita dari Kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Alika Zafira, absen 4. Nama saya Fatira Nazmunuroni dari absen 17. Nama saya Dava Muhammad Rahman absen 11. Nama saya Kenzi Sinatrio dari absen 24. Nama saya Fatur Rizky Soender dari absen 18. Hari ini kami akan menganalisis novel Cantik Itu Luka. Ditonton ya. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang sinopsis dari novel Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka adalah novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini berlatar belakang masa kolonial dan mengisahkan kehidupan kompleks Dewi Ayu, seorang wanita berwajah rupawan yang terpaksa menjadi pelacur. Ia merupakan peranakan Belanda pribumi dari keluarga Stemmer. Dewi Ayu lahir dari hubungan inses keluarga Stemmer. Dewi Ayu tumbuh menjadi gadis pemberani. Ia menunjukkan keberaniannya saat menjadi tawanan ketika Jepang menyerang Hindia Belanda. Saat di penjara, Dewi Ayu bahkan rela melepaskan kesuciannya demi membantu temannya di barak penampungan. 2 tahun kemudian, Dewi Ayu bersama 19 tawanan lainnya dipindahkan ke rumah mewah yang dikelola oleh Mama Kalong untuk bekerja sebagai pelacur. Dari sinilah kehidupan Dewi Ayu sebagai pelacur dimulai. Ia terpaksa memuaskan hasrat prajurit Jepang saat itu. Selama ia menjadi pelacur, Dewi Ayu telah melahirkan 4 anak perempuan. 3 ke anaknya cantik, namun anak terakhirnya yang bernama Cantik justru sebaliknya. Awal cerita dimulai dari sebuah kota bernama Kota Halimunda. Suatu sore di Halimunda, Dewi Ayu bangkit dari kubur setelah 21 tahun kematiannya. Kebangkitannya mengungkap kutukan dan tragedi yang menimpa keluarganya sejak akhir masa kolonial. Perpaduan kisah keluarga yang dikemas romansa, misteri, kekejaman politik, mitologi, dan petualangan. Dari kasih yang terpaksa berpisah hingga seorang ibu yang menginginkan bayi baru. Halo semuanya, saya akan menjelaskan struktur dari novel Cantik Itu Luka. Masuk ke orientasi, novel ini dimulai dengan kemunculan kembali Dewi Ayu dari kuburnya setelah 21 tahun meninggal. Diperkenalkan juga dengan latar belakang tokoh Dewi Ayu. Dengan kehidupan awalnya, ia digambarkan sebagai seorang perempuan blasteran Indonesia dan Belanda yang sangat cantik, namun menjadi pelacur setelah diduduki Jepang. Latar tempat cerita adalah di sebuah kota fiktif bernama Halimunda yang mencerminkan suasana kehidupan Indonesia selama masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Setelah orientasi, kita masuk ke pengungkapan peristiwa. Kisah kemudian mengungkapkan bagaimana Dewi Ayu menjalani kehidupannya sebagai pelacur, memilih 3 anak perempuan yang cantik, yaitu Alamanda, Adinda, Maya Dewi, lalu seorang anak perempuan yang dianggap buruk rupa bernama Si Cantik. Masing-masing anaknya memiliki cerita dan nasib tragis yang tersendiri. Novel ini juga mengungkapkan latar belakang tokoh-tokoh lain dan sejarah yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk kekejaman, masa penjajahan, pemberontakan, dan perubahan sosial di Indonesia. Setelah pengungkapan peristiwa, kita masuk ke awal konflik. Konflik mulai terbentuk ketika berbagai peristiwa mulai menimpa keluarga Dewi Ayu dan anak-anak, terutama Alamanda dan Adinda, mengalami berbagai bentuk penderitaan dan kekerasan, baik secara fisik maupun emosional. Kehadiran Si Cantik yang lahir dengan rupa yang dianggap jelek juga membawa beban tersendiri bagi Dewi Ayu dan keluarganya. Semua peristiwa ini semakin memperumit hubungan antara tokoh-tokoh dalam novel. Setelah awal konflik, kita masuk ke puncak konflik. Puncak konflik terjadi ketika Si Cantik, meskipun memiliki wajah yang buruk rupa, dipaksa untuk menghadapi takdirnya sendiri. Peristiwa-peristiwa tragis yang menimpa Dewi Ayu dan anak-anaknya mencapai klimaks ketika sejarah kekerasan dan dendam yang telah lama terpendam dalam keluarga tersebut terungkap sepenuhnya. Konflik ini juga mencerminkan perjuangan Indonesia dalam menghadapi trauma masa lalu. Setelah puncak konflik, kita masuk ke resolusi. Setelah puncak konflik, novel ini memasuki fase resolusi, di mana beberapa misteri terungkap seperti asal-usul Si Cantik, motivasi di balik kebangkitan Dewi Ayu, hubungan cinta yang tersembunyi, dan karakter-karakter dalam novel mulai berdamai dengan masa lalu mereka. Dewi Ayu, meskipun telah kembali dari kematian, akhirnya bisa menerima nasibnya dan nasib keluarganya. Pada akhirnya, novel ini menyoroti bagaimana karakter-karakter tersebut berusaha untuk meraih kedamaian meskipun telah melalui berbagai penderitaan. Setelah resolusi, kita masuk ke plot. Dalam novel ini adalah bagian di mana narasi ditutup dengan perenungan tentang kehidupan, kematian, dan kecantikan. Novel ini berakhir dengan nuansa yang melankolis, namun dengan refleksi mendalam tentang makna kecantikan, penderitaan, dan cinta dalam kehidupan manusia. Ekspresi dari kebangkitan Dewi Ayu dari kematian bisa dianggap sebagai simbol dari keberlangsungan hidup dan ketabahan dalam menghadapi sejarah yang pahit. Selanjutnya adalah nilai kehidupan dalam novel Cantik Itu Luka. Yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial dalam kutipan di atas, nilai yang
terdapat pada tindakan para biarawati yang mencoba membantu para pelajar yang terdampak perang dengan cara mengizinkan mereka untuk mengungsi ke asrama sekolah tanpa pemungutan biaya apapun. Selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya dalam kutipan di atas tampak pada perayaan yang mereka lakukan, yaitu tradisi adu babi. Tradisi adu babi sendiri merupakan tradisi temurun-temurun masyarakat Sunda sebagai bentuk ritual sekaligus hiburan dan sudah berlangsung selama puluhan tahun yang lalu, yaitu mengadu kekuatan aji dan babi hutan. Selanjutnya adalah nilai etika. Nilai etika yang tampak pada kutipan terlihat pada saat Maman Gendeng tidak melakukan pemaksaan apapun pada istrinya yang masih di bawah umur. Selanjutnya, nilai agama. Nilai agama yang tampak pada kutipan terdapat saat Dewi Ayu ikut berdoa bersama para suster untuk mendoakan keluarga mereka yang berada di luar negeri, yaitu Eropa. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil analisis kami terkait ciri kebahasaan dari novel Cantik Itu Luka. Yang pertama, ada verba material. Verba material merupakan kata kerja yang menggambarkan tindakan fisik atau peristiwa. Verba material melibatkan subjek tetapi tidak selalu membutuhkan objek yang terdapat dalam proses. Pada novel Cantik Itu Luka, terdapat banyak verba material. Beberapa contohnya menendang, melaporkan, membunuh, dan merawat. Yang kedua ada verba mental. Verba mental adalah jenis kata kerja yang menggambarkan respon atau reaksi seseorang terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Di dalam novel Cantik Itu Luka terdapat berbagai verba mental. Beberapa contohnya adalah mencintai, melampiaskan, merasakan, serta menyetujui. Yang ketiga ada adjektiva. Adjektiva atau kata sifat merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan atau membatas tentang suatu benda. Pada novel Cantik Itu Luka, terdapat banyak contoh seperti tua, menjijikan, cantik, menyedihkan, kecil, hitam, mengerikan, senang, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Di dalam novel Cantik Itu Luka, terdapat beberapa contoh konjungsi temporal, seperti kemudian, setelahnya, semenjak, sejak, dan akhirnya. Yang kelima ada kalimat lampau. Kalimat lampau adalah kalimat yang di dalamnya menyertakan sebuah kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Pada novel Cantik Itu Luka, ada banyak kalimat lampau. Contohnya, kau ketagihan Pak Tua, katanya. Kita bercinta 2 malam lalu. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang keenam ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diungkapkan secara langsung dari orang pertama kepada orang kedua tanpa perantara. Dan yang terakhir kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan kembali apa yang pernah dikatakan seseorang, tetapi tidak menggunakan kata-kata sebenarnya dari orang tersebut. Baik, sekian analisis novel Cantik Itu Luka dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. See you!